Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Munanto dari Pasca Sarjana Komunikasi Korporat kelas C Kampus Cikarang Universitas Paramadina. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang ujian akhir semester dari mata kuliah Teori dan Praktik Komunikasi. Baik, tema yang saya angkat kali ini adalah tentang analisa Critical Theory Communication dengan tesis saya yang berjudul Metode Sosiofotografi sebagai Komunikasi Visual. Analisa heuristik pada karya sosiofotografi sebagai refleksi komunikasi kritis siswa SMA 2 Jonggol. Baik, sosiofotografi itu adalah yang menggabungkan aspek sosiologis dan seni fotografi. Jadi metode mengajar ini saya pakai untuk mengajar sosiologi sudah berusia 10 tahun dan saya gunakan di tempat saya mengajar saat ini di SMA 2 Jonggol. Sosiofotografi sendiri digunakan sebagai media komunikasi untuk menyampaikan kritik, gagasan, atau perspektif tentang isu sosial. Dalam konteks ini, siswa SMA memanfaatkan sosiofotografi untuk mengartikulasikan pandangan kritis mereka terhadap lingkungan sosialnya yang menjadi subjek foto. Lalu untuk pendekatan heuristik sendiri sebagai model analisis visual, dia menekankan pada proses eksplorasi yang mendalam dalam memahami elemen-elemen visual dari karya fotografi, termasuk konteks, simbolisme, dan pesan eksplisit. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman holistik atas karya foto, baik itu dari perspektif estetika maupun fungsi komunikasinya sebagai medium kritik sosial. Lalu apa hubungannya, kaitannya sosiofotografi, analisa heuristik dengan relevansinya dengan konsep critical theory of communication in organization. Konsep critical theory of communication in organization saya singkat di sini CTECO. Dari Stanley Dietz melihat komunikasi tidak hanya sebagai alat transfer informasi, tetapi juga sebagai praktik sosial yang mereproduksi atau mengubah struktur kekuasaan dalam organisasi dan masyarakat. Terdapat beberapa kaitan relevan antara tesis ini dengan konsep CTCO. Yang pertama adalah komunikasi sebagai praktik emansipatoris. Jadi di sini sosiofotografi sebagai refleksi kritis menunjukkan bagaimana siswa yang merupakan bagian dari kelompok subordinat dalam struktur pendidikan menggunakan komunikasi visual untuk mengekspresikan kritik terhadap isu sosial. Nah, hal ini sejalan dengan CCCO yang menekankan pada pentingnya komunikasi dalam mengungkap dan menantang struktur kekuasaan dominan. Yang kedua itu ada dialog dan partisipasi. Pendekatan ini menempatkan siswa sebagai subjek aktif dalam menciptakan makna dan komunikasi. Melalui sosiofotografi, siswa dilibatkan dalam proses kreatif yang dialogis. Artinya di sini menciptakan ruang partisipasi untuk menyuarakan perspektif mereka. Nah, lagi-lagi ini sesuai dengan prinsip CCTO yang mendorong dialog egaliter atau kesetaraan dalam organisasi. Yang ketiga tentu ada dekonstruksi narasi dominan. Jadi karya sosiofotografi siswa dapat dilihat sebagai upaya untuk mendekonstruksi narasi dominan yang mungkin ada di lingkungan sosial atau pendidikan mereka. Misalnya, kritik terhadap ketidakadilan sosial atau pengabaian lingkungan sosial. CTCO mendukung upaya semacam ini dengan memberikan perhatian pada bagaimana komunikasi dapat digunakan untuk menantang ideologi dominan. Yang terakhir, saya melihat ada penggunaan teknologi dan media visual. Jadi ini masih relevansinya. Dalam konteks CCCO, media visual seperti fotografi tidak hanya dipandang sebagai alat komunikasi, tetapi juga mekanisme reproduksi dan transformasi kekuasaan. Nah, di sini posisi analisis heuristik membantu memahami bagaimana elemen visual dalam sosiofotografi memperkuat atau mengubah dinamika ini. Nah, kesimpulannya di sini tesis ini memiliki potensi kontribusi signifikan dalam menghubungkan praktik fotografi dengan teori komunikasi kritis
khususnya dalam konteks pendidikan. Melalui penggunaan analisis heuristik, tesis ini dapat memperlihatkan bagaimana siswa memanfaatkan media visual untuk melakukan refleksi kritis, membuka peluang untuk memberdayakan kelompok marginal melalui komunikasi visual, sekaligus menawarkan wawasan baru tentang penerapan CTCO dalam konteks pendidikan. Baik, selanjutnya ada tentang apa sih sosiofotografi itu. Eh, jadi sosiofotografi ini adalah secara singkat adalah metode yang saya kembangkan di tahun 2014. Dibuat jurnalnya dan diterbitkan itu tahun 2017, kemudian dibikin bukunya tahun 2024 bulan Maret. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih fotografi dari aspek definisi, konsep, jenis, dan keunggulannya. Jadi yang pertama definisinya, sosiofotografi itu gabungan antara sosiologi dan fotografi. Jadi di sini dia menggunakan visualisasi yaitu foto sebagai metode untuk mempelajari fenomena sosial. Jadi dalam konteks pendidikan, metode ini membantu siswa memahami konsep sosiologi melalui fotografi yang relevan dengan kehidupan nyata para siswa. Nah, secara konsep, tadi sudah sempat disinggung, fotografi mengintegrasikan fotografi sebagai media untuk mempresentasikan realitas sosial dan membantu peserta didik memahami konsep sosiologi dengan pendekatan berbasis pengalaman. Lalu jenisnya di sini ada positivistik, interpretatif, dan kritis. Nah, sesuai judul tesisnya di sini saya akan lebih condong kepada pendekatan sosiofotografi dengan jenis kritis. Keunggulannya sosiofotografi ini adalah meningkatkan pemahaman sosial, partisipasi aktif para siswa, pengembangan isu-isu kritis dan kreativitas siswa. Yang terakhir adalah alat advokasi. Nah, selanjutnya ada sedikit tentang apa sih analisa heuristik. Jadi heuristik di sini yang dimaksud adalah jadi heuristik dalam sosiofotografi adalah pendekatan atau analitis yang menekankan pada prinsip heuristik untuk memahami, mengevaluasi dan meningkatkan elemen dari fotografi sosial. Fokus utamanya menyampaikan isu-isu sosial melalui gambar yang bermakna dengan mempertimbangkan perspektif pengguna baik itu subjek, audiens, atau komunitas. Nah, konsep modelnya sendiri di sini model heuristik ini menekankan pada pendekatan literatif yang melibatkan analisis elemen visual, subjek, dan konteks seksual. Dan dampaknya terhadap audiens. Jadi, heuristik ini menggabungkan prinsip fotografi dengan pendekatan partisipatif untuk memastikan relevansi dan kekuatan narasi sosial. Lalu di sini kebagi 4 tahap analisisnya, ada memahami gambar, subjek, dan konteks, dan dampak. Nah, keunggulan dari heuristik sendiri adalah dia fokus pada makna sosial, lalu ada keterlibatan aktif, lalu ada fleksibilitas dan adaptivitas, serta meningkatkan kesadaran dan advokasi. Ya, selanjutnya adalah contoh dari penerapan heuristik. Ya, sebenarnya mirip-mirip dengan tadi critical thinking dalam komunikasi organization atau CTCO. Jadi yang pertama dalam heuristik itu tadi sempat disinggung, sebenarnya ada tahap analisisnya. Yang pertama adalah memahami atau understanding the image atau memahami gambar. Nah, di sini kita melihat ada wanita paruh baya yang sedang merokok. Nah, kalau kita lihat dari understanding the image, di sini foto ini memperlihatkan seorang perempuan paruh baya yang sedang merokok. Lalu busananya sederhana, busananya ini cuma daster dengan baju bermotif bunga dengan kain sarung tradisional. Nah, ekspresi di sini kita lihat di foto ini dia terlihat tenang, menunjukkan suasana reflektif atau kebiasaan. Lalu ada juga aspek-aspek yang terlihat mata atau understanding the image. Di sini adalah latar belakang sederhana, memberikan kesan suasana domestik atau lingkungan masyarakat kelas bawah. Nah, di sini gambar ini mempresentasikan realitas sosial tertentu yang mencakup gaya hidup, kebiasaan, dan konteks budaya perempuan. Rokok di tangan menunjukkan aktivitas yang dianggap biasa di masyarakat tertentu, namun bisa memicu berbagai interpretasi terkait peran gender, kesehatan, dan stigma sosial. Nah, di aspek kedua dari analisis ini adalah understanding the subject
Atau kita melihatnya dari lensa personal kita sebagai yang mengambil foto. Atau dari subjek kita ya maksudnya. Jadi subjeknya adalah perempuan yang terlihat berusia lanjut atau dewasa. Wajahnya menunjukkan pengalaman hidup. Lalu ada pilihan aktivitas yaitu merokok, menunjukkan adanya keseharian atau ritual pribadi yang menjadi pelarian atau dari tekanan sosial atau bentuk kenikmatan sederhana dalam kehidupan. Nah, lalu kita lihat lagi nih dari lensa sosialnya. Jadi kan lensa personal, karena lensa sosial kita bisa lihat subjek mencerminkan gambaran kelompok tertentu dalam masyarakat yang memiliki kebiasaan merokok, yang seringkali dikaitkan dengan stigma. Dalam budaya tertentu, perempuan merokok bisa dianggap tidak lazim, menunjukkan pembangkangan terhadap norma atau kebebasan individu. Lalu tahap analisis selanjutnya dari gambar perempuan merokok tadi, kita bisa memahaminya dan melihatnya dari understanding the context atau memahami konteksnya. Nah, foto perempuan merokok tadi itu kita lihat dari konteks budaya. Jadi aktivitas perempuan merokok dalam foto ini berhubungan dengan konteks budaya, di mana merokok mungkin dianggap tidak umum bagi perempuan, apalagi dalam budaya patriarki. Namun di beberapa daerah, terutama dalam masyarakat tradisional atau pedesaan, kebiasaan ini dianggap wajar karena bagian dari rutinitas hidup. Nah, dari konteks sosial, foto ini menyeratkan kritik atau refleksi terhadap stereotip gender, khususnya dalam hal perilaku yang dianggap tidak lazim buat perempuan. Lalu rokok dapat menjadi simbol untuk isu-isu sosial yang lebih besar, seperti kesehatan masyarakat, kemiskinan, atau beban ganda, atau double burden bahasa ininya, yang dipikul oleh perempuan. Nah, dari konteks ekonomi kita bisa melihat sederhana dan terbatasnya pakaian, serta latar belakang lingkungan yang background fotonya tadi yang sederhana, dapat menyeratkan kondisi ekonomi kelas menengah ke bawah. Merokok di sini mungkin juga berhubungan dengan akses yang mudah terhadap barang konsumsi atau rokok tersebut dalam komunitas. Lalu di sini yang terakhir adalah understanding the impact, dampak nih dari fotonya. Nah, foto voyeuristik ini memberikan narasi yang visual yang kuat terhadap perempuan, kebiasaan dan konteks sosial budaya. Jadi melalui foto ini mendorong yang melihat foto ini untuk yang pertama nih audiensnya pasti melihat mengidentifikasi realitas kehidupan sosial sehari-hari, baik itu personal si perempuan dan sosial. Lalu yang kedua ada merefleksikan norma-norma yang berlaku dalam budaya dan gender. Yang terakhir, melihat bagaimana sebuah tindakan sederhana dalam foto ini seperti merokok dapat menjadi simbol kritik terhadap stereotip atau realitas sosial tertentu. Dengan pendekatan ini, foto menjadi media yang tidak hanya dokumentatif tapi juga provokatif karena dia membuka ruang diskusi tentang gender, budaya, dan kesetaraan. Nah, kesimpulannya, foto di atas itu atau foto ini dalam bingkai critical thinking critical organization dapat dilihat sebagai alat untuk mendeskonstruksi narasi dominan tentang gender, kelas sosial, dan norma budaya. Melalui sesi fotografi, fotografer menggunakan komunikasi visual untuk menghadirkan perspektif kritis yang membuka ruang dialog, memberdayakan kelompok yang terpinggirkan, dan memicu refleksi sosial. Foto ini berfungsi sebagai komunikasi emansipatoris yang sejalan dengan prinsip-prinsip CCCO, yaitu mengungkap dan menantang struktur kekuasaan yang ada. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.